Shalom, perkenalkan nama saya Ana. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bekerja. Nah, jadi bekerja merupakan anugerah dari Allah. Dengan bekerja kita dapat diberkati. Nah, teman-teman juga bisa di dalam Amsal 14 ayat 23. Nah, ada dua contoh tindakan melanggar bekerja. Yang pertama itu penipuan. Nah, penipuan ini dapat teman-teman baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Yang kedua itu mencuri ide bisnis. Nah, mencuri ini terambil dari Efesus 4 ayat 28. Nah, di sini juga ada dua contoh tindakan menaati bekerja. Yang pertama itu jujur. Nah, jujur ini dapat teman-teman baca di dalam Amsal 11 ayat 11. Yang kedua itu rajin dalam bekerja. Nah, teman-teman juga bisa baca di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Sekian dan terima kasih. Nah, yang kedua adalah seksual. Aktivitas seksual secara garis besar adalah aktivitas yang melibatkan anggota tubuh, baik fisik maupun non-fisik. Nah, yang akan saya bahas adalah seksual secara alkitabiah. Seksual secara alkitabiah adalah hubungan yang dilakukan ketika sudah menjadi suami istri, karena tujuan dari seks itu sendiri untuk menjadi satu daging dalam Kejadian 2 ayat 24-25 dan Kejadian 21 ayat 27. Tujuan dari seksual adalah berusaha untuk memahami bagaimana rencana Tuhan tentang seks sesuai dengan Alkitabiah. Nah, Tuhan memiliki rencana dalam hubungan seksual. Yang pertama itu menjadi satu daging. Yang kedua, kita itu cerminan Allah. Yang ketiga, menghormati pasangan. Yang keempat, dilarang ada perzinahan dalam Keluaran 20 ayat 12. Yang kelima, mencintai Tuhan dan sesama kita. Yang keenam, kita harus menjaga kebersihan seksual kita. Nah, kesimpulannya, seks dalam pernikahan adalah hadiah yang diciptakan Tuhan untuk pernikahan. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan memberikan dua contoh tindakan seksual yang melanggar Alkitabiah dan dua contoh tindakan yang sesuai dengan Alkitabiah. Nah, yang melanggar yang pertama itu adalah melawan perzinahan, di mana kita itu berhubungan seks dengan yang bukan pasangan kita. Nah, yang kedua itu adalah perselingkuhan, di mana jika kita berselingkuh itu akan membuat kita berdosa. Nah, tindakan yang sesuai dengan tindakan seks yang sesuai dengan firman Tuhan adalah yang pertama, yaitu kita harus menghormati pernikahan, yaitu dengan tidak berselingkuh dan tidak melawan perzinahan, di mana kita harus menjalin hubungan seks dengan pasangan kita atau ketika kita sudah menikah. Shalom, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang menghabiskan hari Sabat. Nah, Tuhan telah menyisihkan satu hari dalam 7 hari. Nah, tertulis pada Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Nah, Tuhan menghentikan ciptaannya dan Tuhan menggunakan hari ke-7 untuk menyatakan penyelesaian pekerjaannya. Tertulis pada Kejadian 2 ayat 2. Nah, Tuhan juga disegarkan dan menikmati ciptaannya pada hari ke-7. Tertulis pada Kejadian 1 ayat 31. Nah, pola istirahat yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai gambar dan rupa Allah itulah hari Sabat. Nah, pada hari Sabat kita beristirahat dalam ketaatan dan juga pelayanan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Nah, hari Sabat ini dibuat untuk manusia agar dapat bisa beristirahat. Tertulis pada Markus 2 ayat 27. Nah, di sini kita pada hari Sabat kita mengalihkan perhatian kita dari pekerjaan dan fokus kepada Tuhan. Tuhan inginkan kita pada hari Sabat. Nah, tertulis pada Keluaran 20 ayat 1 sampai 2, ayat 8 sampai 11. Nah, kita diminta untuk istirahat dari pekerjaan kita, lalu merenungkan siapa Tuhan dan seperti apa Dia, lalu memikirkan bagaimana hidup menyenangkannya. Nah, jadi semua orang pada hari Sabat itu beribadah kepada Tuhan. Tertulis pada ayat yang ke-10. Nah, di sini kita pada hari Sabat menjadikan hari Sabat itu menjadi hari yang kudus. Nah, lalu hal yang ditunjukkan pada hari Sabat tertulis pada Ibrani 3 ayat 16 sampai 29, ayat 9, ayat 8 sampai 10, Matius 11 ayat 28 sampai 29. Ini mengingatkan bahwa Israel telah ditebus dari Mesir. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan untuk memelihara hari Sabat atau hari penebusan. Nah, lalu Sabat bukan hanya menunjukkan Kanaan,
tetapi juga istirahat kekal, istirahat di langit dan di bumi yang baru. Nah, hari Sabat itu Tuhan memerintahkannya, lalu kami membutuhkannya. Nah, di hari Sabat juga kita harus memberikan waktu untuk kita beribadah.